Tes 1 2 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita akan melanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, sudah sampai akhir surat Al-Baqarah. Ya. Satu pertemuan lagi selesai. Kayak ini ya. Satu halaman. Ya, berarti kita baca satu halaman lagi. Ya. Berarti dari ayat berapa Pak Haji Muslimin kita baca ini? 283. Ya. Kita baca dari 283. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa selesai pertemuan yang akan datang menginjak surat Ali Imran. Al-Baqarah 283. Kalau sudah ketemu, mari kita baca, dimulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba. Apa? Katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbah wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sadaqallahul azim. Kemarin berbicara tentang hutang, ya. Kalau hutang disunahkan atau dianjurkan untuk ditulis. Kemarin itu ya, ditulis. Ya. Tetapi kalau jual beli yang cash, kontan, nah ini tidak perlu. Tidak wajib, tapi kalau ditulis juga tidak apa-apa. Ya. Ayat yang kemarin seperti itu. Kemudian saksi dalam akad piutang kemarin apa? Minimal 2 orang laki-laki. Kalau satu laki-laki dengan perempuan, maka perempuannya harus 2 kemarin ya. Ya, karena laki-laki dengan perempuan itu perbandingannya 1:2. Sama dengan waris ya. Waris juga sama. Bagian 1 laki-laki 1, bagian perempuan dibagi 2, gitu ya. Ya, jadi separuhnya. Nah, kita lanjutkan. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian itu dalam keadaan safar, musafir, bepergian. Ya. Musafir. Kemudian apa? Dalam musafir itu kalian itu melakukan akad utang piutang. Ya. Dalam musafir kan? Musafir. Terus akad utang, tapi tidak ada saksi, ini di perjalanan. Ya, dalam perjalanan kita mau cari saksi mungkin tidak ada karena tidak ada yang dikenal kan. Nah, padahal dalam perjalanan. Maka apa? Falam tajidu katiban, dan kalian tidak menemukan orang yang menulis tadi. Ya. Apa? Faruhunun. Ya. Atau farihanun. Jamak dari rohan. Maka boleh dengan memberi barang gadai. Nah.
Jadi gade dulu, gade plus utang, utang dulu baru gade. Nah, ini saya utang. Ya, apa jaminannya? Rumah, nah, itu gade. Karena tidak ada yang nulis. Nah, saya punya utang, jaminannya apa? Motor. Nah, ini gade ya. Nah, maka kalau tidak ada yang mencatat, yang menulis ketika terjadi akad utang piutang karena dalam perjalanan atau dalam kondisi yang tertentu sehingga tidak mendapatkan katibun, ya, yang menulis atau menjadi saksi, maka dianjurkan pakai apa? Barang jaminan. Namanya rohen. Kalau kita apa? Gade ya. Farihanun. Bisa dibaca ruhnun, bisa juga dibaca farihanun. Jamak daripada rohnun. Ya. Farihanun makbudoh. Maka hendaklah dia memberi barang gade. Yang apa? Yang barang gade itu yang sebagai penguat. Sebagai penguat supaya yakin. Hutang. Khawatir tidak bisa bayar, ya sudah. Ini jam tangan saya tinggal. Saya pinjam 1 juta, tidak punya tidak punya saksi, ya jam tangan saya tinggal. Karena hutang piutang ini kan hampir semua orang tuh punya utang ya. Coba bapak-bapak ini ada yang tidak punya utang? Ada juga kali ya, ada yang tidak punya utang. Apa? Kalau saya punya jam, saya gadekan 100.000. Padahal ada jam itu lebih dari 100.000, kira 500 lah saya pegangan. Saya pinjam uang 100.000 dengan jaminan jam tangan. Selama 1 bulan saya tidak bisa mengambil dengan akadnya, saya 1 bulan nanti akan saya ambil. Ternyata 1 bulan saya tidak bisa mengambil. Apakah jam itu bisa dijual atau dimiliki? Padahal nilainya lebih, kalau dibandingkan dengan riba lebih tinggi daripada itu. Kalau dijual lagi, apakah itu lebihnya itu bisa dikembalikan atau memang dimiliki oleh penggadai? Ya, dikembalikan. Utang 100.000. Jam ini saya gadekan, padahal jam ini harganya 500.000. 1 bulan tidak bisa bayar, ya sudah, jamnya ini dijual, laku berapa? Kalau laku 500, berarti pihak piutang mengambil 100, yang 400 berarti milik yang punya jam. Seperti itu. Jadi memang gade itu tujuannya untuk apa? Supaya tidak bisa bayar hutang. Tapi kalau dijual ternyata harganya lebih daripada hutang, ya kelebihannya milik siapa? Milik yang punya barang. Tapi kalau kurang, ternyata jamnya ini cuma laku 75.000. Ya sudah, berarti masih punya hutang berapa? 25.000. Ya, jadi sisanya itu tidak boleh diambil. Ya. Sisanya tidak boleh diambil. Itu ya. Tidak bisa, karena perpindahan barang itu harus dengan akad jual beli. Itu baru pindah. Kalau belum ada akad jual beli, itu belum berpindah kepemilikan. Jadi jam itu masih tetap punya saya misalnya. Jam itu tetap masih milik saya. Ya, jadi jam tadi tetap milik yang berhutang. Kepemilikan belum berpindah. Kalau tidak bisa bayar, ya baru tadi. Kalau tidak bisa bayar, ya sudah. Ini tidak bisa dimiliki karena harganya lebih. Kecuali kalau harganya sama 100, tidak apa-apa, silakan. Kemudian punya jam itu rela. Tapi tidak, ini 500 harganya, saya cuma pinjam 100. Bisa kembalikan 400, kan begitu. Sudah, tidak apa-apa kamu miliki jam ini, tapi kembalikan 400, yang 100 untuk bayar hutang, itu bisa. Tapi kalau langsung dimiliki, nah ini namanya zalim. Ya, zalim karena tidak sebanding harganya, kan gitu. Sebanding. Dan kalau tidak rela, ya tidak sah. Tidak sah karena tidak rela, kan? Tidak rela ini 400, masa kan begitu. Nah ini tidak sah.
Jadi sekali lagi barang gade itu yang tetap milik siapa? Milik pemilik barang. Barang gade itu cuma jaminan. Kalau sewaktu-waktu tidak bisa bayar, nah ini sebagai gantinya. Nah, tapi nanti dihitung barang ini harganya berapa. Kalau melebihi hutangnya ya sudah diambil hutangnya, kelebihannya kembalikan lagi kepada pemilik barang. Gitu ya. Kalau di Pegadaian berbunga, maksudnya gimana? Tapi gadai tetap di situ ya. Barang tetap di Pegadaian. Barang tetap di Pegadaian, cuman kalau kita sebulan tidak bayar, kita bayar bunga. Ya. Itu bank syariah bukan itu? Ya, kalau bukan bank syariah ya memang yang namanya akad tabaruk itu memang tidak untuk mencari keuntungan, harusnya dalam Islam itu tolong menolong. Nah, jadi kalau ada kelebihannya ya termasuk riba. Meskipun ada yang mengatakan kelebihan itu boleh, tetapi bukan untuk yang punya piutang. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi nanti kelebihan itu harus disalurkan kepada fakir miskin. Tujuannya cuma untuk mendisiplinkan itu. Tapi kalau misalnya tidak mampu, misalnya kan 1 bulan tidak mampu kan? Tidak mampu. Nah, dalam Islam itu ada kelonggaran. Dalam Islam itu ada kelonggaran. Bagi orang yang mempunyai piutang, kalau 1 bulan itu tidak mampu, hendaklah diundur gitu kan. Diundur ya udah saya kasih waktu tambah 1 bulan atau 2 bulan. Itu adab akhlak orang yang memberi piutang, memberi keringanan, kemudahan, tidak mempersulit. Ya. Tapi tidak boleh nanti ya sudah saya undur 1 bulan, 2 bulan, tapi nanti tiap bulan tambah. Itu namanya bunga di situ. Boleh. Ya. Ya mungkin wallahu alam ya, kalau gadai syariah itu yang bertanggung jawab nanti yang penanggung jawab syariahnya kan begitu. Kan ada apa namanya itu yang bagian syariah apa namanya itu? Penanggung jawab atau apa? Ya. Yaitu yang bertanggung jawab nanti yang memegang itu. Ya, tuh. Ya, wallahu alam ya tentang masalah gadai nanti. Intinya apa? Intinya kalau di sini barang gadai itu tetap milik siapa? Milik pemilik barang. Bolehkah piutang itu memiliki barang? Boleh kalau pemilik barang tidak mampu membayar hutang, tapi ya sebatas utangnya tadi. Ya, kelebihannya kalau rusak. Dia rusak di tangan siapa? Kan gadai itu gini, gadai itu tidak harus piutang yang memegang. Sebenarnya gadai itu tidak harus dipegang sama yang punya piutang. Yang penting barang itu tetap, kalau barang itu rusak di tangan yang berhutang ya nanti yang nanggung yang punya hutang. Misalnya ini motor itu digadai, tapi saya pakai terus. Nah, ternyata rusak. Untuk ganti hutang ternyata ndak cukup ya, saya yang nomboi kan begitu. Gitu ya. Jadi kalau barang gadai itu di tangan siapa? Di tangan pemberi piutang yang menghutangi, ya. Nah, nanti kalau rusak ya yang nanggung yang siapa? Ya kalau didiamkan, terus dijaga. Ya, makanya biasanya kalau di Pegadaian syariah itu yang nanggung mereka untuk keamanan. Nah, maka untuk keamanan itu kita bayar kan begitu. Misalnya nyewa keamanan, nyewa kotak box itu biasanya dibebankan kepada yang punya barang.
Misalnya emas, saya gadaikan emas di Pegadaian. Ya. Nah, ini emas di sana kalau tidak dijaga kan bisa hilang, ya kan? Di sana nanti ada satpam, perlu ruangan, perlu apalagi kotak-kotak itu. Nah, itu kan beli juga. Nah, maka biaya itu yang nanggung siapa? Kita yang nanggung. Berapa ini per bulannya? Kita yang nanggung. Ya, tapi nanti kalau sudah seperti itu, kok nanti terjadi kelalaian, ya kan? Barang itu rusak. Nah, karena gini, sebenarnya barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Ini barang gadai. Nah, nanti kalau misalnya motor tadi ya, saya pinjam 10 juta, terus saya gadaikan motor, terus motornya dipakai. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh. Karena itu barang gadai. Barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Barang gadai ini nanti untuk jaminan kan, untuk jaminan. Ya. Nah, nanti kalau dipakai oleh orang itu kemasan kemari naik tabrakan yang nanggung yang dia kan berarti yang punya piutang. Kita tidak nanggung karena kita tidak makai gitu. Nah, jadi kalau masalah nanggung atau tidak tergantung siapa yang barang itu rusak di tangan siapa. Ya, di tangan siapa itu yang nanggung. Ya, deh. Kalau zaman dulu kan bukan kendaraan. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada kambing, ya kan, sapi kan begitu. Saya utang nih, tidak punya uang, ini ya lah sapi ya sudah, sapi taruh di sana. Ya, sapi itu tetap masih milik saya. Tapi untuk ngasih makan rumput siapa yang nanggung? Ya saya masih, karena itu masih sapi saya, kan begitu. Jadi memang barang gadai itu yang memelihara, yang menjamin ya tetap dari pihak yang punya barang. Ya, punya barang. Nah, kalau misalnya nanti sapi atau kendaraan itu dipakai oleh yang punya piutang, ya nanti apa? Bisa nanti jatuh kepada riba juga bisa. Karena dia nanti punya kelebihan, nanti uang kembali tapi dia mendapatkan manfaat apa? Kendaraan atau motor tersebut. Nah, itu riba. Makanya kalau tidak salah dulu Imam Hanafi itu pernah berjalan. Dia berjalan, kemudian siang atau hujan, kemudian dia mau berteduh. Ternyata tempat rumah yang dia mau berteduh itu adalah orang yang punya hutang kepada beliau. Maka beliau tidak jadi singgah di situ. Takut kalau ini apa? Nanti bagian daripada riba. Itu saking hati-hatinya kan begitu ya, saking hati-hatinya. Ya, tapi intinya apa? Intinya seperti itu. Nah, ketika kalian berutang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis, maka yaitu gadekanlah. Ya, farihanun makbudoh. Ya, maka boleh. Walaupun ini ayat ini berkenaan hutang ketika safar. Ketika safar tadi kan apa? Tidak ada penulis ya, saksi tidak ada mengutang. Nah, ini bukan berarti kalau tidak safar tidak boleh ada barang gadai, boleh juga. Misalnya kita di rumah, di tempat, ya tadi seperti hari-hari ini. Kemudian kita berhutang, kemudian kita menggadaikan barang itu juga boleh. Kalau ayat ini kan apa? Ketika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan saksi akad hutang piutang, tidak ada orang, maka apa? Maka berilah dengan barang gadai, kan begitu. Tetapi walaupun ini berkaitan dengan safar dan tidak didapatkan penulis atau saksi, dalam keadaan hadir tidak musafir pun tetap boleh menggadaikan barang. Ya. Gitu. Fa'in amina ba'dukum ba'don, akan tetapi jika kalian itu saling percaya, yang hutang juga percaya, yang memberi hutang juga percaya, oh ini kalau hutang ini nanti dia akan bayar tepat waktu, dia tidak akan ngulur-ngulur, dia kalau ditagih dia pasti akan apa? Akan datang. Nah, ini saling percaya kan? Fa'in
amina ba'dukum ba'don, ya, falam yurtahun, maka ndak apa-apa tidak pakai barang gade. Ini kalau sudah saling percaya. Biasanya kan gade itu karena apa? Nah, takut kalau lari kan. Jadi kalau sudah ada barang gade tenang, dia mau lari ndak apa-apa. Ini saya sudah pegang apa? BPKB kan sudah di tangan. Nah itu. Nah, tapi kalau sudah saling aman, saling percaya sudah. Itu. Nah itu kalau di Pegadian tidak mungkin seperti itu ya. Nanti lari semua orang tuh. Pinjam utang gadekan nanti lari. Ya. Itu maka ini berlaku untuk apa ya? Untuk person ya. Jika kalian saling percaya antara orang yang berhutang dan orang yang memberi piutang, maka tidak perlu apa? Memberi barang gade. Fal yu'atil ladzi tumina, yaitu maka ada apa? Tunaikanlah yaitu amanah tersebut. Ya, Anda sudah amanah kan? Wal yattaqillah rabbah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi adaihi, di dalam apa? Di dalam menunaikan amanah tersebut. Ya tadi ya apa namanya? Ya hutang itu kan ya amanah ya. Amanah. Wala taktumus syahadah, dan jangan kalian menyembunyikan persaksian. Nah, tadi ini kalau ada saksi tadi ya. Ada saksi, nah, kemudian ketika antara yang hutang dan yang punya piutang itu mereka berselisih, nah saksi ini tidak boleh menyembunyikan apa? Sesuatu. Ya, menguntungkan salah satu pihak. Saksi ya, saksi. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian jika kalian diminta untuk bersaksi. Ya saksi itu ya tengah-tengah ya, tengah-tengah dia. Kecelakaan pun kadang-kadang ada saksi ya. Ada saksi enggak ini? Biasanya orang enggak mau jadi saksi ya. Nah, waktunya nanti apa katanya ya. Tapi kalau diminta ya gimana ini? Ini kan persoalan yang penting juga. Sebagaimana nikah juga kan. Nikah itu kan juga harus ada saksi juga. Ya. Harus ada saksi. Menuduh orang mencuri kan harus ada saksi juga kan? Ada saksi juga. Menuduh orang berzina harus ada saksi enggak? Ada juga berapa? 4, dan 4 orang itu harus menyaksikan, kan gitu. Ya. Kalau cuma 3 yang menyaksikan, orang satu kan enggak masuk dia, enggak bisa. Nanti dia dihukum, dia hukum karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Hah? 4 saksi ini betul-betul melihat, seperti melihat ember masuk dalam sumur. Kalau enggak, makanya apa? Hukum rajam di zaman Nabi itu bukan karena persaksian, enggak ada orang bersaksi, enggak ada. Hah? Ya, memang sekarang ada teknologi, ada CCTV, tapi yang saya pahami itu beberapa itu tidak bisa digantikan seperti itu. Ya. Iya betul. Artinya apa? Memang kalau di sini kesaksian itu harus betul-betul menyaksikan ember masuk dalam sumur. Kalau cuman tidak, cuman sama-sama apa? Satu kamar di hotel, kan belum tentu, ya kan? Ya, belum tentu, mungkin baru mulai, ya kan? Tapi belum ember masuk dalam sumur. Terus apa sudah apa namanya? Didobrak pintunya, ya kan belum terjadi. Dan biasanya kalau orang sudah seperti itu sudah dituduh zina kan begitu kan? Kan belum ada saksinya, yang masuk juga belum melihat ember masuk dalam sumur, enggak bisa juga. Maka sekali lagi memang kalau untuk kasus zina ini 4 orang saksi ini di zaman Nabi pun enggak ada. Karena dengan tidak bisa menyaksikan apa yang berbuat dengan
dua itu. Tapi kita kan tidak bisa kita menuduh zina bahwa dia itu melakukan zina. Iya, kan belum tentu kan gitu kan. Iya. Iya, betul. Sama juga orang mencuri, tapi kalau tidak ada saksi gimana? Iya kan? Tidak ada saksinya. Ya. Ya, nah sekarang barang bukti bisa dibawa, tapi kan kadang bisa direkayasa juga itu kan. Nah, ya kan gitu. Coba orang nangkep narkoba, ternyata yang bawa narkobanya siapa? Dia sendiri kan. Nah, kan gitu. Nanti baru setelah itu dipanggil wartawan kan begitu. Wah, ini buktinya kan begitu. Ya, jadi kalau sekedar bukti itu belum bisa ya di dalam syariat Islam. Saksi. Ya. Maka sekali lagi dikatakan bahwasanya hukum rajam zaman Nabi dulu zina itu bukan karena persaksian, tapi karena pengakuan. Nah, pengakuan, bukan karena saksi. Susah mencari saksi seperti itu. Wong kita memata-matai aja kan tidak boleh. Memata-matai, coba kita buktikan, terus kita buntuti, itu kan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, tapi ya kalau memang artinya berduaan dalam kamar itu kan sudah pelanggaran sendiri kan. Kalau itu bukan mahram, bukan suami istri kan, itu sudah pelanggaran. Ya, walaupun tidak bisa mengatakan mereka berzina, tapi sudah pelanggaran syariat kan begitu. Sesuatu yang dilarang. Walaupun ada zon kuat, keyakinan kuat sudah apa? Sudah berzina, tapi kan kita tidak tahu kapan buktinya, tidak ada saksi kan begitu. Maka biasanya yang datang kepada Nabi itu bukan karena saksi, tapi karena pengakuan seperti bahkan ketika Rasulullah itu ada orang datang situ ngaku zina, Rasulullah kan mungkin kamu tidak zina, kamu cuma pegang-pegangan, kan begitu aja. Jadi Rasulullah juga tidak ingin langsung menerima pengakuan itu. Ya, gitu. Enggak. Maka Rasulullah mengatakan, mungkin kamu cuma peluk-pelukan gitu. Enggak, masih ngeyel saja. Ya. Baru Rasulullah yang terakhir mengatakan, apakah seperti ember masuk dalam sumur? Maka orang tadi mengatakan, iya ya sudah. Baru Rasulullah memutuskan kan. Gitu. Sampai 3 kali. Ketika dia ngaku, enggak, paling kamu cuma berdua-duaan di kamar, itu aja. Nah, maksud apa? Wallahualam, mungkin ya sudah ini disembunyikan. Itu kan aib masalahnya, kan aib itu disembunyikan, kamu bertaubat kan, mungkin maksudnya seperti itu. Itu. Ya. Ya, fa'in amina ba'dukum ba'dun, dan jika kalian saling percaya di antara kalian, maka tidak perlu ada barang gadai dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taktumus syahadah, dan jangan kamu sembunyikan persaksian apalagi kalau dibutuhkan, ya kan? Misalnya pembunuhan, pencurian, perzinahan. Nah, dibuktikan ya jangan kamu sembunyikan. Karena apa? Nanti persaksian ini akan mempengaruhi keputusan hakim kan begitu kan? Nah, penting juga. Nah, wa may yaktumha, maka barang siapa yang menyembunyikan persaksian tersebut, fa innahu, maka sungguhnya asimun qalbah, itu merupakan dosa di dalam hati. Tapi kaitannya ini kan tentang utang ya, tentang hutang tadi. Menyembunyikan persaksian hutang. Nah kan biasanya hutang ini kan sering terjadi masalah ya. Di masyarakat itu masalah hutang kan sering terjadi kayaknya. Ya, apalagi tidak dicatat. Ya kan, tidak dicatat. Ya, sehingga masing-masing pihak mengklaim, oh saya sudah bayar, oh belum, kamu belum bayar. Itu belum nanti jumlahnya juga. Ya, ini sering terjadi di masyarakat. Dan sering terjadi juga mungkin di antara keluarga ya, keluarga saling pinjam meminjam itu. Memang saling pinjam meminjam itu minjam ya. Kalau uang itu memang rawan ya, makanya perlu apa? Perlu ditulis saksi tersebut. Karena kalau tidak ada saksi, tidak ada ditulis, nanti masing-masing kepengen apa? Cari enaknya sendiri kan? Tidak mau ngalah.
Hmm. Oh gitu. Jadi dia yang bilang suruh ke Darang Tarakan. Ya. Hmm. Hmm. Ya, itulah. Kalau pertama tidak ditulis, kemudian tidak ada saksi. Maka sebelum terjadi di sini Al-Quran supaya tidak terjadi percecokan, tidak ada saling bohong, ya sudah ditulis. Kalau tidak ditulis ada saksi atau ada barang gade tersebut. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Apa yang kalian sembunyikan itu Allah tahu. Kamu berbohong itu percuma karena Allah tahu. Ya. Kamu menyembunyikan rahasia itu percuma saja karena Allah maha tahu, sudah. Maka kalau kita paham seperti itu kita itu berbohong itu tidak ada gunanya, sia-sia. Iya kan? Iya, mungkin orang bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa. Ya, kita hari itu selamat, tapi nanti di akhirat lebih parah lagi. Kita tidak akan selamat. Gitu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini semuanya tuh milik Allah, yang di langit maupun yang di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, yaitu apa yang ada dalam diri kalian, hati saya kepengen ini saya ngomongkan. Nah, kita nampakkan. Ya. Kita nampakkan, kita utarakan. Ya. Entah itu keburukan, dalam hati itu ada niat buruk, atau maksud atau niat untuk melakukan keburukan, kita nampakkan, oh nanti kalau pulang saya akan ngadang dia, mau saya cegat, gitu kan? Ini kan bermaksud buruk, ya. Kita nampakkan, Allah tahu. Autufuhu, atau kalian sembunyikan, kita tidak bilang-bilang sama orang, tapi kita dalam hati sudah, pokoknya nanti malam saya cegat. Allah juga tahu. Apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan, Allah itu tahu. Dan itu apa? Yuhasibukum, itu akan dihisab. Akan dihisab. Yuhasibkum bihilah, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi hati-hati kalau kita batin itu, hati-hati juga. Karena apa? Allah tahu, dan itu akan dihisab. Ya, biasanya kan kita kalau buruk tidak ingin kita utarakan kan? Nah, Allah tahu itu. Kita punya niat buruk, kita punya pikiran buruk, ya, pikiran dosa, mau melakukan dosa, Allah tahu, dan itu akan dihisab. Jadi tidak ada yang tersembunyi dalam diri kita dari Allah, ya. Allah itu maha tahu di dalam hati kita itu apa. Kita batin itu Allah tahu. Kita ngomong dalam hati, ngomong teman kita, ya itu Allah tahu. Dan itu akan apa? Dihisab. Ya. Jadi orang mukmin itu ya memang harus hati-hati, ya. Apapun yang kita terlintas dalam hati kita pun akan apa? Dihisab. Kita belum ngomong loh, baru dalam hati. Ya, gitu. Ini ayatnya, ya. Fayaghfiru liman yasha, dan Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki. Ya, nanti Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki tadi. Orang yang dalam hatinya punya para rasa was-was, rasa suudzon, ghibah. Tahu kalau ghibah kan langsung lewat mulut toh, tapi ini dalam hati. Dalam hati. Ya. Itu Allah akan ampuni juga bisa, akan diampuni.
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan Allah juga akan mengazab, akan diazab. Ya. Azab. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu mampu. Artinya apa? Allah itu akan menghisap kalian dan akan memberi balasan. Jadi amalan itu bukan hanya amalan yang lahir, amalan hati itu ada juga kan? Nah, amalan hati kalau baik ya akan diberi pahala, kalau amalan buruk akan dikasih dosa. Ya, amalan hati. Amanah Rasul, para rasul itu membenarkan. Maksudnya di sini apa? Membenarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana? Amanah Rasulu, maksudnya Nabi Muhammad ya. Rasul itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan bima unzila ilahi, apa yang diturunkan kepadanya mirobi dari Tuhannya berupa Al-Quran. Jadi Rasul sendiri membenarkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang beriman, itu juga membenarkan Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullun, semuanya, yaitu Rasul dan orang beriman, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusuli, dan juga kepada rasul-rasulnya. Yaqulu, mereka mengatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara satupun di antara para rasul. Ya, maksudnya apa membeda-bedakan? Membedakan itu kami hanya iman kepada nabi ini saja dan tidak beriman kepada nabi yang lain. Itu namanya membeda-bedakan. Nah, Nabi Muhammad dan orang-orang beriman tidak membeda-bedakan. Ya. Adapun orang Yahudi, mereka membeda-bedakan. Orang Yahudi beriman kepada nabi-nabi Bani Israel, tapi tidak mau mengakui Nabi Isa alaihi salam, tidak mau. Ya. Itu nabi apa? Orang Yahudi. Orang Nasrani, mereka beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak mengakui beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun orang beriman, semuanya diimani. Ya, semuanya diimani. Waqalu, dan mereka mengatakan, sami'na, kami mendengar. Ya. Apa yang diperintahkan kepada kami, ya, wa atokna, dan kami mentaati, ghufronaka, ampunilah kami, Rabbana, Tuhan kami, ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan kembali. Ini orang beriman, ya. Hah? 2 menit. Nah, 1 ayat. Atau besok ini? Nah, besok tidak apa-apa. Besok 1 ayat plus Al-Imran ya. Ya, kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.